Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali bersama-sama. Yang sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan persamaan garis yang diketahui hanya gradien M dan melalui titik X1, Y1. Kali ini kita akan mempelajari ketika keadaannya adalah garis tersebut adalah garis yang melalui satu titik kemudian sejajar dengan garis lain. Kira-kira bentuk umum persamaan garis untuk menemukan persamaan garis menemukan suatu persamaan garis, kira-kira bentuk umumnya seperti apa? Ustadz akan pandu di pertemuan kali ini. Pastikan kalian bisa memahami apa-apa yang sudah Ustadz jelaskan supaya kalian bisa merumuskan terkait dengan bentuk umum persamaan garis ini ya, yang mana keadaannya adalah dia melalui satu titik kemudian sejajar dengan garis lain. Oke, kita mulai. Ketika kita melihat gambar di samping, garis P dan Q adalah garis yang sejajar. Kedua persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan MX plus C. Sedangkan garis P-nya itu melalui titik Y1, Y1. Karena garis P sejajar dengan garis Q, maka kedua garis memiliki gradien yang sama. Contohnya gini ya, MP sama dengan MQ sama dengan M. Ustadz belum tergambar, mana gambarnya? Kok nggak muncul-muncul gambarnya? Oke, ini ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Ya, kita sudah tahu di sini kalau dari gambar ada garis P dan garis Q. Dia sejajar bukan ya? Dia sejajar, tidak akan berpotongan karena dia sejajar. Kedua garis ini memiliki persamaan garis Y sama dengan MX plus C, pastinya ya. Semua persamaan garis lurus yang kedua itu akan kembali ke persamaan garis lurus pertama, gitu ya. Yaitu bentuk umumnya menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, dari gambar ini kita juga tahu kalian akan diberitahu bahwasannya ini nanti garis gini kira-kira persamaannya berapa gitu ya. Yang diketahui itu persamaan garis Q. Nah, kita diminta untuk mencari tahu persamaan garis P dengan minta bantuan garis Q karena dia sejajar. Bantuannya apa Ustadz? Bantuannya berupa gradien. Kan gradien dari garis Q dan P itu adalah sama ya. Sesuai dengan ini karena dia sejajar sehingga gradien kedua garis itu memiliki gradien yang sama. MP, gradien P, gradien garis P, dan gradien garis Q itu sama-sama memiliki nilai gradien yang sama. Nah, garis P itu melalui satu titik yaitu X1, Y1. Berarti dengan kata lain untuk menentukan atau menemukan persamaan garis P, kita dapat mencarinya dengan menggunakan cara apakah dia sudah diketahui gradien garis P. Ya, tahu ya gradien garis P dengan cara melihat gradien dari garis Q. Tentukan dulu gradien dari garis Q itu berapa. Nah, kalau sudah tahu gradien garis Q-nya berapa, kita bisa membuat kita bisa tentukan berarti gradien garis B-nya itu sesuai dengan gradien garis Q. Nah, berarti garis P-nya sudah kita ketahui kalau garis P ini sudah memiliki gradien ya. Kemudian terdapat titik yang dilalui oleh garis P. Nah, di sini ya ada titik X1, Y1. Nah, kalau dari sini berarti secara tidak langsung
kita disajikan oleh permasalahan yang mana ada suatu garis yang diketahui gradiennya berapa, nilai gradiennya itu berapa, kemudian dia melalui satu titik, yaitu X1, Y1. Kira-kira sama nggak ya sama permasalahan yang sebelumnya, yang persamaan garis yang diketahui hanya gradien M dan melalui titik X1, Y1. Nah, kalian yang bisa menyimpulkan kira-kira sama atau tidak. Kalau sama berarti kira-kira bentuk umum persamaan garisnya sama nggak ya? Nah, coba cari tahu. Ustadz cukupkan memandu kalian untuk membentuk konstruksi cara berpikir kalian dalam merumuskan bentuk umum dari persamaan garis yang mana garis tersebut itu melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain. Kira-kira bentuk umumnya seperti apa? Ustadz ulangi lagi, cluenya ada dua ini ya. Apakah garis P itu mempunyai gradien? Kalau dia punya gradien, kemudian apakah dia melalui satu titik? Nah, kalau kita lihat dari gambar, dia melalui satu titik. Loh, berarti dia mempunyai gradien dan melalui satu titik. Berarti kira-kira bentuk umumnya seperti apa? Nah, insya Allah Ustadz yakin kalian sudah tahu bentuk umumnya seperti apa karena kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan konstruksi cara berpikir untuk menentukan bentuk umum dari persamaan garis yang melalui satu titik dan sejajar dengan garis lain itu seperti apa. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf dan terima kasih. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.